Paksa sekarang aku harus bikin janji lagi di tempat lain dekat rumah, karena kalau aku harus pulang ke Amersfoort itu kan jaraknya udah 1 jam. Aku langsung panik tadi, sumpah. Kayaknya kayak kaget gitu. Dan malam ini aku terpaksa bayar ulang lagi 80 euro lagi. Sama ya. Tapi mudah-mudahan ini membuat jalan pulang ke Indonesia itu makin lancar deh ya. Welcome to the family. Halo, ini hari Rabu, tanggal 8 ya, Selasa tanggal 7, Rabu tanggal 9 Maret. Dan ini terpaksa vlognya dibikin beberapa hari, karena aku nggak punya banyak waktu sekarang, karena aku masih harus kerja. Dan besok hari Kamis, hari terakhir aku kerja, dan jadi hari Jumat aku tuh bisa full menyiapkan segala sesuatu yang aku perlukan. Ini kan berangkatnya mendadak, tapi berhubung masih ada waktu, jadi aku kemarin nyicil-nyicil beli sesuatu buat keluarga. Kayaknya kalau datang kita tangan kosong nggak enak juga ya. Secara udah hampir 3 tahun nggak pulang kampung, pasti keponakan-keponakan yang di Indonesia itu ngarepin hal-hal kecil lah, nggak boleh gede-gede. Kau mau apa? Here, come here. Aku sambil ngopi ya. Dan ini sebelum aku berangkat kerja, aku sempatin dulu bikin vlog pendek untuk nanti disambung-sambung semuanya tentang segala persiapan yang sudah aku persiapkan. Tapi ini belum komplit, masih ada beberapa barang yang aku tunggu. Jadi kayak Novita dari keluarga Cemara, dia hari ini bakal ngirim paket dari Asen ke sini, dan mudah-mudahan besok sampai. Ada juga paket dari siapa, aku tunggu lagi ya. Jadi banyak banget ini yang dari kemarin WhatsApp, nelpon, nanya gitu, DM di Instagram apa yang bisa dikirim untuk keluarga di Indonesia. Ayu juga ya, dan kemarin sibuk tuh udah kasih cemil-cemilan. Mana ya cemilan dari Ayu ya? Ada nih, ada nih cemilan dari Ayu. Nanti aku liatin semuanya ya. Dan juga ada beberapa keluarga aku ya, yang udah aku anggap keluarga sendiri di Indonesia itu, yang mereka tidak meminta, tapi aku menolakkan diri karena memang aku cuma bawa barangnya itu sedikit untuk aku pribadi, nggak seperti biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan itu 25 kilo tuh khusus untuk oleh-oleh gitu ya. Ya kalau sekarang tuh karena juga ininya nggak ada, kan mendadak ceritanya kan ya. Kalau mendadak itu kan semuanya serbannya, semuanya tuh harus di press bagiannya. Kalau dulu kan kita udah tahu nih, aku mau libur bulan Agustus seandainya. Nah dari bulan Januari itu aku udah nyicil gitu, udah nabung. Nah kalau kayak sekarang kan ini mendadak semuanya, jadi apa adanya gitu ya. Jadi aku mau belanjain dulu untuk beberapa keluarga aku di Indonesia. Jadi nanti aku akan kumpulin semuanya di sini, tapi aku masih punya handbagage, apa itu namanya? Ya itu, lupa tuh namanya. Kalau bahasa Belanda itu handbagage ya. Apa sih namanya? Yang tas yang bisa kita bawa dalam pesawat itu. Itu kan karena udah lama nggak pulang. Itu nanti tinggal itu ya, itu karena 7 kilo deh kayaknya. Bisa lah nanti. Jadi baju pribadi aku masukin sana, nanti oleh-oleh aku masukin di sini. Terus juga aku masih nunggu visa keluar, itu masih deg-degan juga nih. Karena besok udah Kamis ya, aku berharap sih Kamis besok aku udah bisa print e-visanya. Dan besok jam 6 sore setelah pulang kerja aku mau PCR test. Doain ya, semoga hasilnya negatif. Oh ya, untuk rencana karantina itu sekarang menjadi 1 hari ya. Dari kemarin Nanda sama Adisti dapat 7 hari, terus berubah 5 hari, terus berubah 3 hari, sekarang berubah jadi 1 hari. Jadi kalau hari Minggu aku nyampe, jadi hari Senin mudah-mudahan negatif ya hasilnya ya. Nah, jadi aku udah bisa keluar gitu dari karantinanya. Aku mau ketemu dulu teman-teman yang di Jakarta, karena nanti dari Bengkulu aku nggak mampir kemana-mana lagi. Aku langsung tembak ke Jakarta, langsung pulang ke Amsterdam. Jadi aku manfaatin dulu waktunya 2 hari di Jakarta sambil ngilangin jet lag. Sekarang aku kasih lihat nih sejauh ini persiapan yang sudah aku persiapkan ini. Di Bengkulu itu ada, oh ini bukan ya,
Ini aku beli untuk Louis. Nah, di Bengkulu itu seperti aku punya kenalan namanya Loret. Loret itu dari Leiden, dari Belanda. Dan kebetulan dia punya suami orang Bengkulu. Kemarin aku tawarin, oke, kalau mau dibawain oleh-oleh, boleh aku bawain karena aku nggak bawa barang. Jadi ini barang-barang untuk Loret, untuk bayi kembarnya. Barang pribadi aku cuma bawa tas ini satu, ini ikat pinggang, parfum, ini kacamata, sama ini tas. Nah, ini sebagian untuk oleh-oleh, ya. Ini celana aku. Nanti kalau di Indonesia kan kalau pakai jeans aku nggak betah orangnya. Ini t-shirt untuk karyawan hotel. Ini juga untuk karyawan hotel yang cowok. Nah, ternyata. Nah, ini kemarin dari Ayu ya. Ini aku bawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga di Indonesia. Ini apa ya? Oh ya, ini juga oleh-oleh. Oh, ini kaos kaki buat aku di Indonesia. Ini karena kaos kaki aku kalau di Indonesia nggak pakai kaos kaki ya, karena apa? Keringetan nanti kakinya. Ini kaos kaki udah aku beli. Terus oh ya, lupa nih. Jadi aku kalau kayak gini baru ingat, oh ya ini, oh ya itu. Nah, ini buat kembar, anaknya Loret. Terus aku beliin baju kerja buat Shirley. Karena Shirley sekarang kan udah kerja, jadi dia harus pakai blazer kayak ginian. Aku beli kemarin langsung 3, warna putih sama warna hitam. Nah, ini jadi 3 aku beli, modelnya sama. Ini tas buat Louis, buat sekolahnya. Ini akan aku packing besok pagi, jadi vlognya bakal nyambung lagi besok. Ya Queen ya. Queen tuh sebenarnya udah ngerasa tuh kalau papanya mau ke Indonesia. Kalau udah lihat gini tuh udah agak itu juga berantakan juga. Ini udah berantakan ya. Nah, terus aku nunggu mau beli keju, terus sama mau beli ya oleh-oleh kecil lah untuk teman-teman di sana, kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede. Oke, nanti kita update lagi apa aja yang barang aku bawa. Mudah-mudahan itu pas 25 kilo. Terus mudah-mudahan besok kalau aku lanjutin vlog untuk hari Kamisnya, maksudnya untuk berikutnya, karena besok hari Kamis, aku sudah dapat kabar gembira bahwa aku sudah dapat visa ya. Doain. Kalau ditanya bagaimana perasaannya sekarang, sedih dan senang. Jadi kalau ingat mau pulang ke Indonesia tuh ada perasaan senang banget gitu ya. Tapi pas ingat lagi kalau adik udah nggak ada perasaan sedih. Kemarin waktu aku hari Minggu, hari apa ya, aku ke Amsterdam itu hari Sabtu, aku kan masuk toko tuh ya, masuk toko. Terus aku udah tahu aku mau beli oleh-oleh gitu. Terus yang keluar di otak pertama itu, oh ya untuk adik aku gitu, untuk Menda. Celana, biasanya dia selalu pesen celana. Sedih ya. Jadi tuh perasaan itu mix gitu. Ada perasaan sedih dan ada perasaan gembiranya gitu. Susah diomonginnya gimana perasaannya. Oke, untuk hari Rabu ini update-nya cukup segini dulu. Aku mau siap-siap juga mau kerja, karena sekarang udah jam berapa ini? Kayaknya udah jam 8 pagi ya. Aku masukin dulu. Sekarang hari Rabu malam, jam setengah 9 malam. Aku baru aja pulang kerja. Tadi sempat ke kafe dulu, karena ada titipan saudara di Jakarta yang minta beliin souvenir dari Hard Rock. Nah, sementara aku sekarang udah packing, udah sebenarnya belum finish sih, masih banyak yang harus dimasukin. Kalau kalian lihat di belakang itu adalah baju-baju aku. Aku juga lupa kalau aku harus bawa baju, jadi aku cuma ingatnya bawa yang barang-barang lain. Dan ini kado dari salah seorang teman aku yang sekarang tinggal di Bengkulu, yang aku ceritain tadi, yang pernah tinggal di Leiden. Ini kadonya aku udah masukin di sini, dan besok tinggal nunggu
barang-barang yang dikirim sama Novita. Itu keju, coklat, dan mudah-mudahan itu 25 kilo pas ya. Karena bagasinya itu cuma 25 kilo kalau naik Singapore Airlines. Beda kalau sama Emirates dan penerbangan lainnya. Pokoknya setiap penerbangan itu beda aturannya. Perasaannya sekarang gimana? Perasaannya sekarang aku agak gembira, agak lega. Karena tadi pagi waktu aku kerja aku dapat email visa aku udah di-approve. Yeay, seneng banget rasanya. Visa aku udah di-approve. Aku tinggal print out visanya. Jadi kemarin aku sempat berpikir bahwa visanya itu kayak visa zaman dulu kalau kita mengurus pergi kemana gitu. Kita harus bawa paspor ke kedutaan gitu dan ditempel sama mereka. Ternyata sekarang ada e-visa. Dan aku tuh nggak tahu banget soal tentang e-visa ini. Baru tahu sekarang. Jadi seneng banget lah kalau udah dapat visa. Karena itu nyawanya ya dari perjalanan ini. Dan besok jam 6 sore aku harus melakukan satu tes lagi. Ini sebagai pelengkap dari peraturan perjalanan ya. Kalau terbebas dari COVID. Tadi sempat deg-degan juga sih, sempat mikir, benar nggak sih 2 kali 24 jam gitu untuk PCR-nya, ternyata benar ya. Aku malah sempat masukin di Facebook nanya, ada yang punya pengalaman nggak naik Singapore Airlines. Takutnya nanti pas sampai di Singapura gitu ditolak, suruh pulang. Mudah-mudahan besok hari Jumat hasilnya juga positif ya. Dan aku bisa berangkat dengan tenang ke Indonesia. Bisa ketemu keluarga. Tadi aku sempat ngelihat status WhatsApp adik aku, sedih banget loh statusnya. Keponakan aku Louis, adiknya anaknya almarhum, itu sambil baca Yasin di samping kuburan bapaknya gitu, air mata sambil nangis dianya, sedih banget loh. Bayangin ya, anak umur 13 tahun gitu harus kehilangan bapak gitu. Sementara dia anak satu-satunya. Pasti dia benar-benar sangat kehilangan. Tadi juga sempat kontak sama mamanya, sama Lia, nama mamanya. Di sini kalau malam suka nangis gitu. Ya kalau sekarang kan keluarga masih rame di Bengkulu gitu. Masih di rumah dia. Karena hari ini malam ke-7. Masih rame lah sanak saudara. Nanti kalau setelah sanak saudara pulang itu baru kerasa banget. Sedihnya itu seperti apa. Tolong doain ya, semoga Louis lebih kuat lagi dan dia bisa nanti jadi anak yang berguna untuk membanggakan almarhum bapaknya dan juga untuk ibunya. Jadi sedih lagi. Dan nanti hari Jumat aku juga mau ketemu sama Nanda sama Hasya dulu. Oke guys, update-annya sampai di sini dulu karena aku juga mau ngedit video supaya kalian bisa nonton video ini pas hari Jumat ya. Ya. Besok pagi aku bikin update lagi. Apa saja kalau barang ini udah dimasukin atau belum ya. Halo. Gue lagi main ya. Jadi ceritanya ini hari Kamis ya. Aku hari ini masih harus kerja. Tapi kenapa ya? Ini hari mau PCR, tapi aku bersin-bersin nih, udah dari pagi. Tapi udah biasa lah itu. Tiap pagi juga aku bersin-bersin. Nah jadi update lagi nih tentang packing aku hari ini. Kalau kalian lihat di sini, ini ada beberapa baju. Ini baju pribadi yang akan aku bawa ke Indonesia. Jadi aku cuma bawa t-shirt sama ada satu kemeja sama celana. Celananya celana kain aja ya. Karena aku kalau di Indonesia itu paling jarang pakai celana panjang. Gerah banget bawaannya. Tadi malam aku udah sempat packing beberapa barang. Terus hari ini masih nunggu kado. Bukan, hari ini masih nunggu paket dari Novita. Mudah-mudahan nggak begitu berat. Karena terbatas banget kuotanya. Masih ada sepatu di bawah yang harus aku juga bungkus. Jadi yang gampang-gampang aja lah aku bawa bajunya. Jadi lebih kayak, kan karena di Indonesia itu panas, aku setiap hari itu pakai yang gini-ginian nih, yang nggak pakai tangan untuk di rumah. Terus hari-hari aku coba pakai celana pendek. Aku bawa sekitar 4 atau 5 celana pendek. Dan kalau di Indonesia itu baju harus ganti tiap hari ya.
Beda dengan kalau di Belanda. Kalau di Belanda ini karena rata-rata kita tidak berkeringat, dan apalagi kayak aku sekarang kan pagi-pagi aku pakai baju ini, nanti di tempat kerja aku ganti baju kerja, malam pas mau pulang baru pakai baju lagi ini. Jadi pakainya cuma sejam 2 jam sehari. Jadi nggak harus tiap hari ganti. Jadi jangan kaget kalau kalian melihat bajunya itu lagi tiap hari gitu ya. Karena memang dipakainya cuma untuk berangkat dan pulang kerja. Kemarin waktu bongkar-bongkar cover kecil, sebenarnya aku punya cover yang gede lagi, tapi kemarin aku udah kasih Shirley waktu di Indonesia. Shirley nggak punya cover, jadi ini aku bawain ini buat tidur di pesawat. Dia langsung pakai apa? Buat tutup kepala gitu. Gini nih contohnya nih, gini nih. Lucu banget kan ya. Jadi kalau buat tidur terus tutup mata. Mudah-mudahan nanti di pesawatnya nggak begitu rame dan aku bisa tidur selonjoran tuh kayak waktu Adisti sama Nanda berangkat ke Indonesia. Terus baju buat Shirley udah aku packing. Selebihnya udah tinggal toilet tas gampang itu, nanti hari Jumat pagi bisa aku persiapin. Update-nya segitu dulu. Oh ya, visa udah dapet dan mudah-mudahan nanti PCR-nya negatif ya, jadi aku bisa berangkat ke Indonesia itu tanpa halangan. Itu banyak banget yang nanyain soal Queen, gimana Queen nanti kalau aku pulang ke Indonesia. Nah, untuk Queen nggak mungkin dong aku tinggal sendirian di rumah, dan Queen itu juga nggak mungkin tinggal di hotel khusus untuk Anabul ya. Dia kalau namanya diomongin tuh matanya lirik-lirik gitu. Jadi kenapa aku memilih Queen untuk tetap di rumah? Yang pasti Queen nggak sendiri, nanti ada yang jagain ya, karena Queen kan pagi-pagi harus keluar, sore siang-siang harus keluar, harus makan, harus main. Jadi nanti ada mama angkat aku yang bakal jagain Queen ya, dan dia bersedia nanti hari Jumat malam beliau datang ke sini khusus jagain. Karena ini pagi-pagi kan kebiasaan sama aku jam 6 pagi itu udah keluar gitu, udah makan dan segala macamnya. Dan aku merasa lebih safety untuk Queen untuk tetap tinggal di rumah. Aku juga nggak mau kalau Queen itu nginap di hotel ya, kan ada tuh hotel tuh, tinggal pilih mau harga berapa gitu. Karena Queen ini karakternya agak sedikit berbeda dengan Anabul lainnya. Jadi dia agak kurang bisa bersosialisasi, mungkin karena dia menganggap dirinya manusia, dan Anabul lain tuh ya Anabul gitu. Dia nggak terbiasa dengan Anabul lain gitu. Jadi kalau kita keluar kebetulan ketemu sama orang yang bawa Anabulnya gitu, dan Queen itu nggak suka gitu. Jarang banget dia bisa kayak, kalau Anabul kan bahasa mereka tuh dengan mencium ya Anabul lainnya gitu. Nah, Queen ini nggak mau gitu. Hanya ada beberapa yang dia mau dekat gitu. Itu pun harus kita duluan dekat, nanti Queen baru ikut nyusul di belakang. Biasanya seperti itu. Jadi dia cuma terbiasa dengan Tommy. Oke, jadi aku merasa kalau di hotel khusus peliharaan nanti takutnya dia dijahatin atau digonggong sama yang lain, atau aku takut dia nanti ketakutan gitu selama 3 minggu aku nggak ada. Aduh, itu aku nggak mau terjadi. Jadi lebih baik gue tetap di rumah walau gimana pun keadaannya. Jadi dia bisa lebih nyaman. Karena ini dia tahu dia rumahnya, dia tahu Oma Nel namanya. Jadi dia kenal sama Oma Nel. Karena dulu sebelum aku punya YouTube, kalau aku ke Indonesia dia selalu sama Oma Nel dan Papa Klas gitu. Tapi Opa Klas sudah nggak ada lagi. Jadi sama Oma Nel, dia udah tahu banget itu. Kalau aku datang ke rumah Mama Nel, dia tuh langsung tahu gitu isi rumah gimana segala macam. Jadi lebih nyaman buat dia. Nah, aku mau keluarin Queen dulu ini karena hari ini udah jam 8 pagi. Berarti aku cuma 45 menit lagi waktunya di rumah, terus aku berangkat kerja. Ini toilet tasnya, kemarin aku udah masukin sikat gigi, gel rambut dan segala macamnya. Ini nggak bisa dibawa, harus ditinggal. Dan ini khusus baju-baju aku semuanya ya. Nah, aku cuma bawa nggak banyak sih, kayaknya ini harus disortir lagi nih. Sortir lagi yang mana aku harus bawa. Karena kayaknya kebanyakan juga sih ini. Ini juga baju aku. Ini juga harus dimasukin. Itu baju Shirley. Apalagi ya? Nah, kayaknya segitu dulu. Oh ya,
Kemarin aku dapat tiket tuh murah banget ya. Padahal itu pesannya baru hari Minggu kemarin. Dan kemarin waktu di tempat kerjaan, salah satu teman kerja aku ngomong, Res, kamu beruntung banget kemarin dapat tiket semurah itu. Karena sekarang itu harganya tuh di atas 800, harga itu di atas 12 juta. Jadi total tiket kemarin aku beli itu dalam euro 516 euro. Jadi sekitar 7,5 juta ya. Itu PP ya. Amsterdam, Jakarta, Jakarta, Amsterdam. Apalagi kalau aku naik Singapore Airlines itu terkenal dengan servisnya yang sangat bagus dan makanannya tuh nggak putus-putus gitu. Jadi setiap saat kalau kita lapar kita bisa minta makan sama mereka. Mie instan, mie cup itu juga bisa kita minta sebagai ekstra gitu. Nah, dan kebiasaan aku tuh kalau di pesawat aku tuh selalu minum obat tidur. Tapi kayaknya berangkat kali ini aku nggak akan minum obat tidur karena aku mau edit video untuk di Indonesia. Jadi nanti hari Senin bisa tetap tayang gitu seperti biasa. Aku nggak mau menunda jam tayang. Jadi aku tetap konsisten jam Senin, Rabu, Jumat. Syukur-syukur kalau aku bisa nanti di Indonesia tayang setiap hari gitu, Senin sampai Jumat gitu ya. Mudah-mudahan. Queen, we gaan lopen. Kom maar. Kom maar, meis. Oké, kom maar. Kom maar. We gaan lopen. Goed zo. Queen. Ladies and gentlemen, we're landing about 30 minutes and the temperature in Jakarta is 30 grades. So, it's beautiful day and have a good flight. Langsung teriak. Langsung teriak loh. Jadi pesan apa lu pesannya? Cewek yang cantik, rambutnya panjang, Terus? yang kaya raya, yang punya usaha. Oh ya, oke. Semoga kita bisa kenalan dan aku akan datang ke Indonesia. Ki, gue cabut dulu ya. Oh ya. Sampai bulan depan. Om. Bos, Ya. hati-hati. Terus? Rambutnya dipotong, Ya. masuk Cengkareng, nggak ada yang berani yang nangkap. Karena? Tekad, RCS. Oh, jadi takut orang? Takut, cepat itu takut. Jadi nggak usah karantina nih? Nggak usah. Oh, oke. Takut, Siap. Hi sir, where are you from? Portugal. Portugal. Oh, aduh ada bule ini. Ini yang ini kira-kira duitnya berapa miliar nih? Mantap. Portugal. Oh, dari Portugal. Bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Ini adalah hari terakhir aku kerja, hari Kamis. Besok aku berangkat ke Indonesia. Pesawat jam 10.25. Oh sorry ya, hari Sabtu. Jadi hari Jumat besok aku masih ada waktu untuk menyiapkan semua barang-barang yang harus dibawa. Dan hari Sabtu aku berangkat pakai pesawat pagi 10.25. Dan itu jam 6 pagi udah sampai di Indonesia ya. Jadi 5.55. Jadi jam 6 pagi aku mudah-mudahan udah mendarat di Indonesia, di Jakarta. Dan aku akan stay di Indonesia selama 1 minggu dulu karena ada beberapa pekerjaan yang harus diurus. Dan nanti jam 6 aku mau PCR dulu. Ini syarat dan ketentuan dari maskapai penerbangannya. Kalau aku harus 2 kali 24 jam untuk PCR. Sekarang baru jam 5, tapi deg-degan minta ampun ya. Mudah-mudahan hasilnya negatif dan tanpa halangan aku bisa besok hari Sabtu terbang ke Indonesia. Guys, sekarang aku mau PCR dulu. Karena tempatnya juga nggak begitu jauh dari sini. Jalan kaki sekitar 5 menit. Jadi enak-enak live di Instagram. Sampai lupa waktu. Doain ya. Semoga hasilnya negatif. Nah guys, ini tempat tesnya. Ini mesti pakai masker nggak ya? Aku nggak bawa masker kayaknya. Jadi ceritanya aku udah sampai di tempat tes tadi, tapi ternyata ada sesuatu karena aku harus bawa paspor.
Aku pikir cuma bisa cukup pakai SIM, ternyata mereka nggak terima SIM dan juga mereka tidak terima foto atau fotokopi dari paspor. Jadi mereka harus bisa melihat paspor aku secara real gitu. Jadi nggak bisa pakai itu. Nah terpaksa sekarang aku harus bikin janji lagi di tempat lain dekat rumah, karena kalau aku harus pulang ke Amersfoort itu kan jaraknya udah 1 jam. Terus pulang lagi 1 jam lagi, jadi habis waktu. Jadi aku bikin janji baru di dekat rumah. Dan ya terpaksa aku bayar ulang lagi 80 euro lagi. Aduh. Sekarang aku udah di stasiun. Bego banget ya, sampai lupa bawa paspor. Aku pikir pakai ID cukup, pakai SIM gitu biasanya. Kalau nggak bawa ID, aku juga nggak punya ID sih. ID aku cuma paspor sama SIM. Biasanya itu kan sama aja lah, nggak perlu pakai KTP gitu. Aku tuh langsung panik tadi, sumpah. Kayaknya kayak kaget gitu. Karena kan ditulis di situ peraturannya harus bawa paspor sama ID card. Kan selama ini kalau ID card tuh pakai SIM cukup gitu, udah lebih dari cukup. Terus tanya, karena kalau kamu pergi, kamu harus menunjukkan paspor asli. Aku ingat aku punya foto paspor di telepon, tapi ternyata nggak diterima. Terus aku bilang, terus gimana dong? Karena hari Sabtu aku harus berangkat. Dan katanya kamu bisa ganti tempat sekarang di dekat rumah. Aku jelasin juga kalau rumahku jauh dari Amsterdam, karena aku cuma kerjain di Amsterdam. Jadi mereka bilang, kamu coba cari yang dekat rumah. Terus ternyata ada dekat rumah, dan langsung si anak muda itu tadi cariin tempat. Ternyata sampai jam 9 tuh masih ada tempat gitu. Aku kan udah bayar itu 80 euro. Nah tadi langsung aku telepon customer service-nya, kasih tahu keadaannya. Bener, katanya nggak bisa pakai SIM. Jadi tapi katanya aku bisa kirim email, kasih tahu ceritanya apa hari ini, dan nanti dalam 10 hari duitnya bakal balik lagi, katanya gitu. Dan malam ini aku terpaksa bayar ulang lagi 80 euro lagi. Dan aku sekarang lagi nunggu kereta jam setengah 7. Nanti jam 7 aku sampai di Amersfoort. Jam 8 aku tes. Drama ya. Tapi mudah-mudahan ini membuat jalan pulang ke Indonesia itu makin lancar deh ya. Kalau nggak ada dramanya kayak kurang seru memang. Tapi mau gimana lagi nih? Terus bebannya sekarang tuh kayak, aduh jangan-jangan positif. Jadi udah kayak parno aja gitu. Tapi aku pasrah aja lah sekarang. Sekarang aku pulang dulu ke Amersfoort, ambil paspor di rumah, terus cabut lagi ke sentrumnya, tempat tesnya. Guys, sini tempat yang kedua ini, dekat rumah. Halo. Aku udah sampai rumah lagi. Stres juga rasanya hari ini ya. Ini gara-gara ini nih. Padahal tadi ya, di tempat yang kedua, aku cuma disuruh menunjukkan, ya kayak gini lah gitu, disuruh tunjukin isi pasportnya. Apa bedanya sekarang dengan aku punya foto dari pasport ya, isinya. Kan sebenarnya sama aja sebenarnya, tapi ya sudahlah. Pelajaran ya. Kalau buat teman-teman lain gitu yang mau pulang ke Indonesia, mau pakai PCR atau mau dari negara mana ke mana gitu, harus membawa paspor. Dan sekarang udah jam 8:30 malam, aku harus ngedit untuk video hari Jumat. Di malam ini kayaknya gak bakal badang, gak apa-apa. Itu konsekuensi kita ya. Dan aku juga baru terima paket dari Novita. Itu paket gede banget. Dan juga ini dapat dari Ayu. Tadi coklat macam-macam dari Ayu. Aku punya perkiraan kalau bagasi aku kayaknya kurang. Itu 25 kilo kayaknya nggak akan cukup. Ya, karena banyak banget barang yang harus bawa. Tapi kalau memang kamu nggak kebawa semua ya, mau gimana lagi? Ini ada souvenir. Ini juga souvenir. Aku usahain ya, kalau sana 25 kilo ternyata nggak ke bawah, ya udah mau gimana lagi, ya kan? Kita udah berusaha gitu loh. Terus aku mau nunjukin sama kalian apa aja yang sudah dibeli sama Novita keluarga Cemara.
Itu kayaknya satu dus itu full banget itu. Aku kasih lihat ya. Nah ini dari Novita, Kak Reza, ini ada beberapa coklat untuk keluarga Indonesia. Kita berharap semoga Kak bisa sedikit menikmati waktu bersama keluarga meskipun Kakak kembali ke Indonesia dengan kabar duka. Salam sayang, Frank, Novita, Sarah, Rosa, dan Michael. Gitu. Oh, so sweet banget. Ini coklat, ini keju. Ini semuanya coklat. Oh ya, ini keju lagi. Banyak banget ini. Nah, apakah semuanya ini bisa dibawa? Itu dia pertanyaannya. Kalian tunggu di vlog berikutnya. Nah, sekarang aku mau ngedit dulu video untuk besok. Dan besok aku mau ketemu Nanda dan Hasya di Utrecht. Ya, beginilah hidupnya. Hidupnya harus kerja keras ya. Harus dikejar ini, dikejar itu. Bukan karena muluk-muluk sih, memang hidup itu harus bekerja keras. Kalau kita cuma nunggu gawang, susah majunya, ya kan? Jadi harus berusaha. Mumpung masih ada tenaga. Nanti kalau udah tua tinggal menikmati aja. Aku kok ngerasa, apa karena mungkin deg-degan karena mau PCR itu ya? Kok jadi kayak berasa mulut kering segala macam. Be happy for this moment. Welcome to the